Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zibni Mufidah, NIM 63020180081, jurusan Ekonomi Syariah, kelas 6E, mata kuliah Seminar Proposal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal skripsi yang saya buat dengan judul Pengaruh Lokasi Usaha dan Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Pendapatan UMKM dengan jam operasional kerja sebagai variabel moderatingnya. Studi kasus pada pelaku UMKM di Kecamatan Susukan tahun 2020. Menurut BPS 2020, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta atau 99,9% dari angka keseluruhan usaha yang ada di Indonesia. Jadi hampir kebanyakan usaha di Indonesia itu adalah di sektor UMKM atau perdagangan. Nah, pada tahun 2020 sendiri, Menteri Kominfo Johnny Gerald Plate menyatakan bahwa UMKM menyumbangkan lebih dari 60% terhadap PDB di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, UMKM berperan cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Karena UMKM sendiri merupakan usaha yang bertahan dalam kondisi krisis moneter. UMKM dapat bertahan ketika perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan atau gulung tikar dalam krisis moneter. UMKM juga mampu menciptakan lapangan kerja baru dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dalam prakteknya, UMKM di Indonesia memang menyerap tenaga kerja yang cukup besar di Indonesia. Nah, terkait dengan pendapatan UMKM, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan UMKM. Di antaranya ada modal, harga, terus lokasi usaha, penerapan etika bisnisnya, jam operasional kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan di sini saya akan membahas faktor yang mempengaruhinya, yaitu lokasi usaha, penerapan etika bisnis Islam, dan jam operasional kerjanya. Menurut penelitian dari Ruslan dan kawan-kawan pada tahun 2020, dalam penerapan etika bisnis Islam pada bisnis e-commerce Shopee dapat meningkatkan loyalitas pelanggan atau kesetiaan pelanggan terhadap bisnisnya, serta meningkatkan jumlah konsumen. Sehingga hal ini dapat meningkatkan keuntungan bisnis, di mana ketika pelanggan loyal terhadap bisnis kita, maka keuntungan kita itu akan tetap segitu, tidak berkurang, dan dapat menambah konsumen, yang artinya pendapatan kita juga akan bertambah. Jadi dalam penelitian tersebut bahwa penerapan etika bisnis Islam berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM. Nah, selanjutnya yaitu lokasi usaha merupakan tempat yang bersifat strategis, mudah dikenali, dan mudah dijangkau. Semakin strategis lokasi suatu usaha, maka pendapatan UMKM akan semakin meningkat. Dan ini telah dibuktikan dalam penelitian Husaini dan Ayu pada tahun 2017. Letak lokasi yang strategis juga didukung dengan variabel jam operasional kerja. Ketika semakin tinggi jam kerja, semakin bertambah kesempatan seseorang atau para pelaku UMKM untuk memperoleh penghasilan atau omset yang lebih tinggi. Semakin lama jam operasional usaha, semakin tinggi pula omset atau pendapatan dari usaha tersebut, yang artinya jam operasional kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan suatu usaha.
Dan ini telah dibuktikan dalam penelitian Rusmusi dan Afrah Nabila pada tahun 2018. Ada juga penelitian dari Husaini dan Ayu pada tahun 2017 bahwa peningkatan jam operasional kerja tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Hal ini dapat dipicu dari banyak faktor, diantaranya yaitu para pesaing yang lokasinya berdekatan dengan UMKM tersebut. Semisal dalam suatu pasar itu berjajaran para pedagang baju dengan kualitas yang sama. Nah, si A itu menjual baju dengan jam operasional kerja atau tokonya itu dibuka jam 8 sampai jam 4 sore. Yang sampingnya sama. Nah, itu biasanya tidak berpengaruh karena pelanggan cenderung lebih berpikir untuk memilih akan membeli di toko yang mana. Sedangkan ketika toko pakaian yang ada di lokasi tersebut hanya satu, otomatis konsumen akan membeli hanya di toko tersebut. Nah, berikut adalah rumusan masalah dari penelitian yang saya buat. Berikut ini adalah research gap atau penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh lokasi usaha terhadap pendapatan UMKM. Di sini terdapat perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu terkait dengan pengaruh lokasi usaha kerja terhadap pendapatan UMKM. Hasilnya ada yang berpengaruh positif signifikan dan tidak berpengaruh. Bisa dilihat di dalam slide. Selanjutnya yaitu research gap atau penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh jam operasional kerja terhadap pendapatan UMKM. Di sini terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu pengaruh jam operasional kerja terhadap pendapatan UMKM. Ada yang berpengaruh positif tidak signifikan, ada yang berpengaruh positif signifikan, ada yang berpengaruh negatif, dan tidak berpengaruh. Bisa dilihat dalam slide sendiri. Berikut para penelitinya. Dan ini adalah penelitian terdahulu penerapan etika bisnis Islam terhadap pendapatan UMKM. Di sini terdapat perbedaan hasil penelitian antara penelitian terkait dengan pengaruh penerapan etika bisnis Islam terhadap pendapatan UMKM. Di mana ada yang hasilnya berpengaruh positif signifikan dan berpengaruh positif signifikan tidak langsung. Tetapi dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam itu berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi pernyataan ini masih hipotesis karena belum saya buktikan secara langsung atau karena saya belum melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM dapat didefinisikan atau UMKM memiliki kriteria. Kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta atau penjualannya dalam 1 tahun itu 300 per tahun. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan. Selanjutnya yaitu kriteria usaha kecil, yaitu yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 sampai dengan 500 juta atau penjualannya itu per tahun 300 juta sampai dengan 2,5 miliar atau 2.500.000.
itu tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan kriteria usaha menengah yaitu yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 500 juta sampai dengan 10 miliar atau penjualannya per tahun itu lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan juga. Ketika seseorang ingin mendirikan sebuah usaha, banyak strategi yang harus direncanakan terkait dengan usaha tersebut. Salah satunya yaitu posisi pasar, posisi bisnis, atau letak lokasi usaha. Menurut Kotles, terdapat 4 kriteria dalam menentukan letak lokasi usaha. Lokasi usaha sendiri itu juga berpengaruh terhadap pendapatan yang akan didapatkan nantinya. 4 kriteria itu yaitu yang pertama, lokasi usaha harus mendeskripsikan nilai yang unggul karena lokasi usaha menjadi faktor penentu yang penting bagi konsumen saat memutuskan untuk berbelanja. Jadi ketika konsumen akan berbelanja itu mereka berpikir dulu tempat mana yang bagus untuk belanja barang ini. Ya begitu. Yang kedua, lokasi usaha harus mencerminkan keunggulan atau kekuatan kompetitif usaha. Seperti lokasi yang letaknya strategis, misal yang letaknya dekat dengan kota atau di tempat yang ramai, di tempat yang dilewati oleh banyak orang. Yang ketiga, lokasi harus bersifat unik sehingga dengan mudah dapat mendiferensi diri dari para pesaing. Yang selanjutnya yaitu lokasi harus berkelanjutan atau relevan dengan perubahan zaman. Menurut Firdausa 2012, semakin banyak jam operasional kerja, semakin banyak pula peluang seseorang atau suatu usaha untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Jadi jam operasional kerja itu bersifat produktif. Atau ketika kita kehilangan jam kerja, maka kita juga akan mengorbankan penghasilan yang seharusnya bisa kita peroleh. Selanjutnya yaitu etika. Menurut Dewantara, etika adalah perilaku baik atau buruknya manusia. Sedangkan menurut Erni Setianingsih bahwa etika bisnis Islam merupakan segala perilaku bisnis atau wirausaha dalam bertransaksi seharusnya tidak sekedar bertujuan untuk mencari laba atau untuk memaksimalkan keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting yaitu mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi etika bisnis itu etika bisnis Islam itu bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjalankan bisnis yang kita jalani. Bagaimana kita memperlakukan konsumen, bagaimana kita mengambil nilai-nilai Islam dalam menetapkan harga dan produk, dan masih banyak lagi. Untuk kerangka atau model penelitian bisa dilihat di slide. Ada variabel X1 dan X2, di mana X1-nya yaitu lokasi usaha, X2-nya etika bisnis Islam, dan Y-nya atau variabel Y-nya itu pendapatan UMKM. Dan jam operasional kerja itu sebagai variabel moderating atau variabel penguat. Di sini ada tanda panah merah 2, H1 dan H2, di mana H1 yaitu hipotesis bagaimana pengaruh lokasi usaha terhadap pendapatan UMKM, apakah berpengaruh. Yang H2, bagaimana pengaruh etika bisnis Islam terhadap pendapatan UMKM, apakah berpengaruh. Untuk yang tanda panah biru H3, H4, dan H5 itu adalah yang H3
apakah jam operasional kerja mempengaruhi hubungan lokasi usaha terhadap pendapatan UMKM? Yang keempat, apakah jam operasional kerja mempengaruhi hubungan etika bisnis Islam terhadap pendapatan UMKM? Dan yang kelima itu, apakah jam operasional kerja berpengaruh terhadap pendapatan UMKM? Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.